Selalu gunakan charger yang original. Kalau misalkan handphonenya Apple ya pakai charger Apple, kalau Samsung ya pakai charger Samsung. Nah, di sini yang saya maksud adalah head charger-nya ya. Kalau kabelnya masalah atau enggak gitu? Kalau untuk kabel nggak terlalu masalah sih. Balik lagi di Air Daripada Bercanda. Dan kali ini saya akan share tips untuk merawat dan menjaga performa baterai di smartphone kita. Gak usah lama-lama, kita langsung aja simak video. Check it out. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Poin yang pertama adalah selalu gunakan charger yang original. Kalau misalkan handphonenya Apple ya pakai charger Apple, kalau Samsung ya pakai charger Samsung. Nah, di sini yang saya maksud adalah head chargernya ya. Kalau kabelnya masalah atau enggak gitu? Kalau untuk kabel nggak terlalu masalah sih, tetapi kalau bisa kabelnya sesuai dengan brand-nya juga. Bisa terbilang pakai bawaan dari dusbox-nya ya, itu ya lebih baik lagi. Seandainya charger bawaannya sudah hilang nih atau sudah rusak bagaimana? Ya kalau bisa diusahakan kalian beli yang sama tapi original di toko resminya. Karena head charger bawaan original itu ya udah dipastikan sesuai dengan kebutuhan smartwatch kita ya. Contohnya dari ampernya, dari voltasenya itu sudah distandarisasi dari pabriknya. Lalu poin yang kedua adalah ngecas di power bank atau di mobil. Nah, itu boleh atau enggak? Sebenarnya boleh, tetapi jangan terlalu sering atau dijadikan kebiasaan. Kenapa? Balik lagi ke poin sebelumnya, penggunaan charger pihak ketiga nggak seaman charger bawaan di boxnya ya. Kalau ngecas pakai power bank atau di mobil itu ya bisa dibilang seminggu 3 atau 4 kali lah, ya nggak apa-apa. Atau dalam keadaan urgent, tapi jangan sampai setiap hari atau setiap baterai lowbat cas. Terus ya apalagi dari power bank juga seperti itu. Nah, itu jangan jangan dibiasakan, ya sangat dihindari lah hal-hal yang seperti itu. Ada salah satu teman saya nih, yang setiap kali ngecas dia pakai power bank. Jadi saya tanya ke dia, "Kenapa setiap ngecas pakai power bank?" Dengan alasan karena baterainya udah bocor, jadi harus colok-colok terus. Nah, menurut saya kalau memang baterainya sudah bocor, mending cepat-cepat ganti baterainya aja. Karena kebiasaan seperti itu malah memperburuk kualitas baterainya ya. Dan yang paling ditakutin adalah merambat ke komponen smartphone seperti IC charger atau ke IC power. Nah, itu lebih beresiko lagi. Kalau bisa cari merek charger mobil atau power bank yang sudah teruji kualitasnya atau sudah banyak aksesoris lainnya yang sudah tersertifikasi MFI. MFI itu adalah made for iPhone, iPad, dan iPod. Itu sudah mendapatkan verifikasi dari Apple untuk keamanan aksesorisnya digunakan untuk produk Apple. Berikutnya, pada saat kita mau ngecas nih, itu sebaiknya, berapa persen sih gitu kan, ada yang 50%, ada yang berpendapat 40%, 30%, dan sebagainya. Dan semua itu jawabannya adalah terserah. Yang penting kalau sudah ngecas, jangan suka cepet pasang, biarkan keisi sampai 100. Nah, kalau misalkan masih mau dipakai ya tunggu aja dulu sampai lowbat 5-10% baru dicas. Kalau seandainya copot pasang, biasanya yang kena itu awal-awalnya adalah indikator persenan baterainya nih. Dan lama-lama juga bisa ke komponen hardware baterainya. Ini biasanya yang menyebabkan persenan baterai itu ya lompat-lompat, misalkan suka naik mendadak 5%, 10%, atau bisa juga turun gitu.
Poin selanjutnya, masalah temperatur pada suhu smartphone. Kalian pasti pernah ya ngerasain smartphone itu panas banget. Sebenarnya sih smartphone panas atau hangat itu ya bisa dibilang nggak masalah dan itu normal. Kalau kalian ngecas sambil main game, kalau gamenya ringan sih ya nggak apa-apa gitu. Atau smartphone kalian kalau digunakan sambil ngecas untuk browsing, chatting, dan yang ringan-ringan ya harusnya sih nggak masalah dan nggak akan panas-panas banget nih temperaturnya. Tapi kalau misalkan dipakai main game berjam-jam yang nguras banyak kinerja RAM dan prosesor sambil dicas juga, itu bisa dibayangkan dan kayak gimana gitu. Saran saya sih kalau smartphone berasa sangat panas banget, kalau bisa kalian matiin dulu ya 5 sampai 10 menitan lah. Dan misalkan udah agak adem baru dinyalain lagi. Karena misalkan temperatur lagi panas-panasnya, selain akan bikin baterai smartphone kita cepat habis, ya bisa juga dari umur baterainya juga cepat menurun dan persentase baterai health-nya cepat menurun juga. Apalagi ditambah merusak ke komponen lainnya ya, seperti yang berhubungan sama baterai kan IC charger, IC power, nah itu bisa berakibat ke situ. Makanya kita hindarin dan kalau misalkan sekali lagi smartphone kalian merasa panas gitu kan, jadi ya lebih baiknya sih dimatiin dulu 5 sampai 10 menitan. Nah ini poin terakhir, jika kalian menggunakan case yang tebal atau case yang tertutup, usahain copot case-nya terlebih dahulu ya pada saat ngecas. Karena balik lagi ke poin sebelumnya nih, soal pentingnya temperatur pada smartphone kita. Karena kenapa? Sensitif banget ya soal temperatur ini saya rasa. Jadi elektronik ataupun mesin misalkan memang udah overheat itu ya akan bahaya sekali gitu. Dan saya juga pengen ngebahas sedikit soal smartphone yang insiden meledak atau meleleh. Nah itu kebanyakan dari mereka yang menggunakan charger yang bukan original. Memang ada juga yang menggunakan charger original tapi setelah diteliti ternyata itu KW atau palsu. Jadi menurut saya nih yang berhubungan sama baterai yang menurut saya sangat kritikal atau sangat penting, saya sih nggak akan berani tuh untuk beli yang KW atau yang palsu gitu ya. Lagi pula kalian smartphone-nya kan pada mahal-mahal nih. Jadi beli yang 15.000 atau 20 ribuan ya malu lah gitu kan. Daripada nyesal belakangan nanti ada apa-apa, ya saya sih nggak pernah ambil resiko untuk beli aksesoris yang KW ataupun palsu. Jadi segitu dulu tips-tips yang saya kasih ya. Kalau misalkan ada tambahan silahkan komen di bawah ya, pastinya biar konten ini akan semakin lengkap. Thank you guys for watching, jangan lupa like, comment, and share this video. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan semoga baterai smartphone kalian awet 5 hingga 6 tahun ke depan. Goodbye.